Ini kita lagi nunggu syuruk di Masjid Nabawi. Teman-teman tuh lihat. Nah, payungnya terbuka nih. Nih lihat nih, ini. Wah. Masya Allah, tabarakallah. Oh. Alhamdulillah. Cakep, Masya Allah. Payung dibuka nih. Biasanya syuruk-syuruk begini baru buka payungnya. Mantap. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuh, lihat teman-teman. Masya Allah. Siapa yang mau didoakan biar bisa ke Masjid Nabawi? Bilang saya di komen. Masya Allah. Nih, tuh lihat tuh. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, siapa yang mau lihat kayak gini langsung di Masjid Nabawi? Ini lihat payungnya kebuka nih. Kalau udah mau syuruk nih udah kebuka gitu. Masya Allah. Nih orang-orang pada nungguin payung kebuka nih. Cakep ya, Masya Allah. Tabarakallah. Insya Allah semua yang bilang saya, insya Allah dimudahkan Allah untuk ke Masjid Nabawi, sholat di sini, duduk-duduk di pelataran, teman-teman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Ahmad, sehat-sehat Andi Ahmad. Kemudian teman-teman yang lain juga. Masya Allah berkah nih, lagi buka payungnya nih. Masya Allah, tuh udah mau sempurna tuh, tungguin ya. Masya Allah, doakan PSM Ustaz. Ya, kita doain PSM, makanya kemarin menang kan. Alhamdulillah Rashid cetakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rashid ya. Insya Allah yang mau ke sini jangan lupa pakai travel Abana Khidmah. Promosi guys. Ya, sehat-sehat semua ya teman-teman. Masya Allah. Ada yang mau nanya tentang Masjid Nabawi? Nih titip doa ya saat yang belum insya Allah didoain. Doakan saat ya, insya Allah semoga sehat, semoga dimudahkan semua ya. Nora Agus Mida siapa nih? Ya, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah. Tuh, tuh udah sempurna tuh payungnya tuh. Masya Allah. Tuh. Banget teman-teman. Saya paling hobi kalau sudah subuh di sini nih, di pelataran saya suka saya. Suasananya asik. Di sini biasanya saya kajian di sini nih. Nah, insya Allah. Ya, titip doa. Iya, boleh. Insya Allah kita doain. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak siapa yang bisa nih? Jawab ya. Insya Allah. Siapa yang tahu? Di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Iya. Siapa yang bisa jawab nih teman-teman? Saya kasih voucher. Voucher berumroh 1 juta. Iya. Mau teman-teman? Siapa yang bisa jawab ya? Nanti langsung diklaim di Markas Hijrah Indonesia. Nah, tapi nanti susah ya kalau live kayak gini ya, tentunya ya. Masya Allah. Nanti aja deh. Nanti kita bikin kuis ya di Instagram. Nah, saya cuma mau nanya nih sama teman-teman. Ya. Kalau memang punya niat untuk berangkat, kira-kira apa usaha kalian atau amalan kalian yang membuat Allah malu untuk tidak memberangkatkan kalian? Coba jawab itu. Coba ini ya, ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Teman-teman sering-sering bertanya gini, kalau ada hajat sesuatu ya, ada yang ingin kita inginkan, coba tanya gini sama diri kita. Apa kira-kira kalau Anda ingin kesini, Anda ingin umroh, Anda ingin haji, apa kira-kira amalan kalian yang membuat ya Allah malu ya untuk tidak memberangkatkan kalian ke sini? Insya Allah. Itu perlu tuh teman-teman. Amalan apa nih? Kalau doa, iya semua kita berdoa teman-teman. Semua orang berdoa pengen ke sini. Tapi kan ada pemancingnya, ada pemicunya. Amalan apa yang kita bisa lakukan? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau ngasih tips amalan nih, teman-teman. Boleh antum dan teman-teman semua amalkan ini. Insyaallah ya. Saya punya rumus alhamdulillah, dan saya sering sekali berhaji berumrah insyaallah alhamdulillah atas izin Allah. Saya pengen bagi nih ke teman-teman. Saya ngasih amalan yang insya Allah mudah-mudahan kalau teman-teman amalkan juga bisa seperti saya, bisa sering kesini ya, berhaji berumroh insya Allah. Bahkan alhamdulillah saya kalau berhaji berumroh alhamdulillah dibayarin insya Allah, dan rezekinya jadi ustadz ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu kita coba minta sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang
menjadi hak kita. Ya, kita punya hak untuk bisa datang ke sini. Teman-teman, saya pengen kalian mengamalkan 3 amalan ini, insya Allah. Mudah-mudahan dengan 3 amalan ini kalian bisa berangkat untuk berhaji dan berumrah, insya Allah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang pertama, teman-teman, saya pengen kalian berusaha. Ini untuk laki-laki dulu nih, untuk merutinkan, ya, setelah syuruk itu berdiam diri di masjid. Ya, ini kalau nggak ada kesibukan yang darurat, ya. Kalau tidak ada kewajiban, ya, misalkan kewajiban antar anak, ya, anak sekolah dan seterusnya, itu kan kewajiban seorang ayah atau kewajiban seorang anak, ya, ketika kemudian, atau kewajiban kantor, ya, itu lain lagi. Tapi kalau misalkan ada waktu libur dan seterusnya, saya minta teman-teman, antum semua rutinkan setelah sholat subuh, ya, di masjid berjamaah seperti ini, sebagaimana dalam hadis Tirmidzi, man shallal ghadah, ya, summa jalasa yadhkurullah, ya, lalu kemudian dia, siapa yang sholat subuh berjamaah, syaratnya subuh berjamaah nih di masjid, ya, fi masjid, ya, di dalam masjid, lalu kemudian dia duduk menunggu syuruk sampai terbit waktu syuruk, ya, lalu kemudian apa, thumma shalla rakataini lillah, lalu dia salat 2 rakaat karena Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginya kanat lahu ka ajri hajjatin au umratin tamah. Baginya pahala berhaji dan umrah sempurna. Itu amalan pertama, teman-teman. Rutinin. Jadi syarat pertamanya ya sholat subuh berjamaah. Ustadz, bagaimana perempuan? Ya, kalau perempuan tidak ada kewajiban ke masjid, tapi kalau mau mengamalkan amalan ini boleh juga, asal syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu diusahakan masjidnya tidak jauh dari rumah dan seterusnya. Ya, itu satu, teman-teman. Ya, saya minta teman-teman berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang insya Allah dekat dengan amalan ini. Karena baginya kata Nabi SAW, kalau setelah duduk sampai syuruk itu di masjid manapun, lalu sholat 2 rakaat karena Allah, sholat mutlak, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk kemudian kita amalkan supaya kita bisa sering berangkat haji dan umroh. Nah, tadi amalan pertama itu bahkan Nabi menyebutkan baginya pahala haji dan umroh sempurna. Nah, di situ kalian juga berniat dan meniatkan untuk apa? Kalian juga berniat untuk meniatkan bahwa ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan pahala haji umroh sempurna di Indonesia ini. Mudah-mudahan saya juga bisa berangkat beneran untuk berhaji dan berumroh, ya Allah. Berdoa begitu supaya dirutinkan dan diijabah oleh Allah. Haji kita dan umroh kita bisa dikabulkan dan bisa terwujud, ya. Kemudian teman-teman, yang kedua, yang juga insya Allah menjadi amalan yang luar biasa adalah bersedekah rutin kepada anak-anak yatim atau penghafal Quran, yang mana mereka bisa mendoakan kita, teman-teman. Jadi antum cari anak yatim penghafal Quran yang insya Allah mereka itu bisa mendoakan kita. Setiap kali antum bersedekah, antum titip sama mereka, tolong doakan saya bisa berhaji dan berumroh, tolong doakan saya bisa berhaji dan berumroh. Itu penting sekali. Saya pernah melakukan itu, teman-teman. Saya titip, tolong doakan saya, tolong sedekah, tolong doakan saya. Dan alhamdulillah, teman-teman, sampai sekarang alhamdulillah Allah mudahkan keberangkatan saya setiap kali saya mau berangkat ke Baitullah, alhamdulillah. Kemudian itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini ada komen sebentar, ya. Ini ada komen dari STMDLA 47. Doakan kami muslimin Melayu Rempang. Insya Allah saya doakan, dan saya akan bikin video khusus juga untuk kaum muslimin Melayu di Rempang, insya Allah, akhi. Ya, saya doakan khusus untuk kalian. Kemudian amanah yang ketiga, ikhwan sekalian, untuk kemudian bisa berangkat haji dan umroh adalah rutinkan tahajud. Dan di tahajud itu tolong perpanjang baca Qurannya. Jadi kalau Anda nggak hafal banyak ayat Quran, Anda bisa kemudian sholat, kemudian ngaji lagi, sholat, ngaji, gitu aja. Sholat, hafal sesuai hafalan, sambil setelah itu ngaji 1 juz, 2 juz. Nah, kalau Anda nggak bisa begitu, Anda bisa mengaji dalam keadaan sholat itu sendiri. Perpanjang sholatnya. Karena subhanallah, Allah sangat dekat dengan orang yang bangun tengah malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Di situ, di waktu tahajud itu, minta sama Allah, ya Allah, mudahkan saya ke Baitullah.
dengan segala caramu ya Allah, dengan segala kekuatanmu, dengan segala kehebatanmu. Rutinkan teman-teman, insya Allah akan ada jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa berangkat ke haji dan umroh insya Allah ya. Jadi bismillah tawakal Allah teman-teman, dengan menyebut nama Allah semuanya bismillah tawakal ya, bisa berangkat ya. Apalagi insya Allah kalau sudah punya istri, bawa istrinya ke sini. Nah, alhamdulillah saya tidak pernah merasa kekurangan harta sedikit pun ketika saya bawa keluarga, istri, anak saya untuk berhaji berumroh. Insya Allah semuanya makin dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya doakan bagi teman-teman yang belum kesini, insya Allah bisa disegerakan untuk kesini, dan saya doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada teman-teman sekalian untuk bisa berhaji dan berumroh insya Allah, menikmati sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi seperti yang kami rasakan. Barakallahu fikum teman-teman. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan pada kita semua menerima amalan-amalan kita, dan saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala juga supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kami di Kampung Melayu Rempang insyaallah. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalkan ya 3 amalan tadi.